Sistem Super Devouring. Bab 901 memohon belas kasihan. Oh, adik muda Ye, mengapa kau di sini? Sungguh kebetulan. Setelah melihat Ye Xuan, Li Teng mendekat dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Adik senior Li, mengapa kau di sini juga? Ye Xuan menunjukkan senyum aneh. Haha, aku hanya lewat saja. Aku tidak menyangka adik muda Ye juga ada di sini. Mengapa kita tidak pergi bersama? Li Teng menyeringai. Baiklah. Ye Xuan langsung setuju. Li Teng sebenarnya tidak menyangka Ye Xuan akan setuju, karena dia selalu mengira Ye Xuan akan menghindarinya. Ketika mereka berpisah sebelumnya, dia takut Ye Xuan akan mendekati Wang Gang, tetapi tanpa diduga Ye Xuan tidak. Inilah yang diinginkannya. Li Teng bergegas mendekat. Ye Xuan menatapnya dan berkata, "Adik Li, mari kita bicara terus terang. Kau ingin membalas dendam saudaramu Li Tao, kan?" Li Teng tidak menyangka Ye Xuan akan begitu lugas dan langsung menghadapinya. Wajahnya tiba-tiba menjadi muram, tetapi dia tersenyum untuk berjaga-jaga, bagaimana mungkin? Li Tao tidak pandai belajar seni bela diri dan dibunuh oleh pembantumu. Itu benar-benar salah paham. Untuk apa aku datang menyusahkan kakak Ye? Ye Xuan mendengarkan kata-katanya dan tentu saja tidak memilih untuk mempercayainya. Dia hanya mencibir dan berkata, "Kakak Li, kamu datang sekarang. Apakah kamu mencoba menyerangku secara diam-diam?" Begitu kata-kata ini keluar, sosok Li Teng juga gemetar. Memang, dia ingin menyerang Ye Xuan secara diam-diam dan membunuhnya dengan satu serangan. Ye Xuan hanya berada di tahap awal 7 tertinggi sebelumnya, tetapi setelah pertempuran dengan penguasa kota Tianyang, Ye Xuan tiba-tiba menerobos ke tahap tengah 7 tertinggi. Ini di luar dugaannya. Dia tidak yakin bisa membunuh Ye Xuan dengan satu serangan. Jika ada orang di sekitar, dia akan terekspos. Sebelum Li Teng bisa berbicara, Ye Xuan menyerang secara langsung. Karena mereka telah mencabik-cabik wajah mereka, apa yang mereka tunggu? Mata terbakar. Ye Xuan melotot. Saat berikutnya, Li Teng merasakan sakit yang tajam di hatinya. Untungnya, dia telah melatih keterampilan spiritual yang tahan terhadap serangan spiritual. Adik muda Ye, kamu berani menyerangku, kamu mencari kematian. Li Teng masih tampak seperti penjahat yang jahat pada akhirnya. Setelah berteriak keras, dia menyerang Ye Xuan dengan kesakitan. 75% dari niat pedang setidaknya dapat melukai Ye Xuan dengan serius, tetapi Ye Xuan tidak akan mudah dipukul. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu. Ye Xuan juga berteriak keras dan bertarung dengan Li Teng. Dalam hal alam, Li Teng satu tingkat lebih tinggi dari Ye Xuan. Dalam hal niat pedang, Li Teng juga 0,5% lebih tinggi dari Ye Xuan. Namun, tubuh emas tertinggi Ye Xuan sama sekali tidak lebih lemah dari Li Teng. Setelah garis keturunan Dewa Binatang mengalami 2 mutasi, tingkat kelincahan telah ditingkatkan 7 kali lipat, yang dapat meningkatkan kecepatan Ye Xuan hingga 70%, yang jauh melampaui kemampuan Li Teng untuk mengejar ketinggalan. Setelah melihat ledakan kecepatan Ye Xuan, Li Teng akhirnya mengerti mengapa Ye Xuan tidak takut padanya. Ternyata dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Bagaimana jika aku cepat? Hari ini, kamu harus mati. Li Teng berteriak dalam hatinya, dan tiba-tiba dia mengorbankan pedang panjang. Saat berikutnya, pedang panjang ini benar-benar terbang dengan sendirinya. Orang baik, aku tahu ada kartu truf. Mata Ye Xuan berkedip. Istana Matahari terbakar dan Istana Juyin telah bertarung selama bertahun-tahun, bahkan 8 kesengsaraan tertinggi telah banyak jatuh, jadi ada banyak ilusi, susunan ilusi, serangan mental di Istana Matahari terbakar, dan bahkan metode mengendalikan pedang terbang. Sebagai murid seorang tetua, bagaimana mungkin Li Teng tidak mengetahuinya? Namun, Ye Xuan sama sekali tidak takut. Karena, dia juga bisa melakukannya. Pedang terbang, keluarlah. Ye Xuan juga mengorbankan pedang terbang dan menyerang Li Teng. Bercanda, klonnya berhasil menyelinap ke Istana Juyin. Meskipun dia belum memasuki gerbang dalam Istana Juyin, mempelajari metode mengendalikan pedang terbang ini bukanlah masalah. Dalam sekejap, kedua pedang terbang itu saling bersentuhan. Dentang, dentang, dentang. Suara kedua pedang terbang yang bertabrakan menyebar. Setelah Li Teng melihat pedang terbang Ye Xuan terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin? Bukankah kamu baru saja menjadi murid tetua Han Ming?" Ye Xuan terlalu malas untuk menjawab pertanyaan ini. Li Teng berkata dengan terkejut. Sebenarnya, ada banyak saluran untuk mendapatkan metode mengendalikan pedang terbang, seperti pelelangan, jadi mereka yang menggunakan pedang terbang belum tentu berasal dari Istana Juyin. Kesenjangan itu langsung disamakan.
Namun saat ini, mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Apakah kamu pikir aku hanya memiliki satu pedang terbang? Terlalu naif. Ye Xuan mencibir dan melemparkan dua pedang terbang lagi. 3. Li Teng baru saja mempelajarinya belum lama ini, tetapi Ye Xuan, yang memiliki sistem devouring, hanya perlu berpikir untuk mempelajari hal semacam ini. 3 pedang terbang menyerang Li Teng secara langsung. Ini tidak mungkin. Li Teng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bahkan murid elit Istana Juyin paling banyak hanya bisa mengendalikan 2 pedang terbang, tetapi Ye Xuan benar-benar mengendalikan 3 pedang terbang sekaligus. Bagaimana ini mungkin? Melihat ekspresi Li Teng yang hilang, Ye Xuan sangat menikmatinya. Dia suka melihat ekspresi seperti ini. Kalau tidak, dia akan langsung melemparkan 3 pedang terbang di awal. Mengapa dia harus melakukannya 2 kali? Kakak senior Li, kamu sudah memutuskan untuk membunuhku. Jika kamu tidak mati, aku akan mendapat banyak masalah di Istana Fenyang di masa depan, jadi pergilah. Suara dingin Ye Xuan jatuh ke telinga Li Teng. Meskipun bukan Ye Xuan sendiri yang membunuh adik laki-laki Li Teng, Li Tao, melainkan Luo Luo. Ye Xuan tidak takut Li Teng akan menimbulkan masalah baginya, tetapi dia takut Li Teng akan menyerang Luo Luo. Di hati Ye Xuan, Luo Luo adalah saudara perempuannya. Jika dia berani menyentuh Luo Luo, dia hanya akan mati. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja Li Tao atas nasib buruknya. Dengan munculnya 3 pedang terbang, keunggulan Li Tao langsung hilang dalam sekejap, dan dia langsung ditekan oleh Ye Xuan dan 3 pedang terbang itu tanpa ada kesempatan untuk melawan. Ye Xuan sudah lama tidak bertarung dalam pertempuran sengit. Hanya pertempuran seperti itu yang dapat meningkatkan niat pedangnya. Meskipun dia memiliki sekumpulan gambar niat pedang yang mengambang, jika dia diminta untuk memahaminya secara perlahan, mungkin akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan Li Teng untuk meningkatkan niat pedangnya. Di Istana Matahari Terbakar, ada beberapa jenius yang memahami niat pedang di tingkat setengah langkah tertinggi, tetapi tidak ada seorang pun yang memahami niat pedang di Kaisar Agung Alam Dewa Virtual. Ding, 70% niat pedang telah mengalami transformasi, dan level saat ini adalah 75% niat pedang. Setelah Ye Xuan dan Li Teng bertarung selama ratusan ronde, Ye Xuan akhirnya mendengar suara cepat. 75% niat pedang, sama dengan Li Teng. Sebelum Ye Xuan mengerti, Li Teng sudah dipukuli sampai tidak berdaya melawan, dan tubuhnya berlumuran darah. Sekarang Ye Xuan sudah mengerti 75% dari maksud pedang itu. Jika dia terkena serangannya, Li Teng pasti akan mati. Saudara Ye, jangan, kita bisa bicarakan ini, jangan bunuh aku. Li Teng benar-benar mulai memohon belas kasihan. Ye Xuan selalu berpikir bahwa Li Teng adalah orang yang berintegritas, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga akan menyerah pada kematian. Namun, dia tidak bisa beristirahat sampai Li Teng mati, lagi pula, dia tidak tahu kapan Li Teng akan menyerang Luo Luo. Bab 902 Krisis Avatar. Kakak senior Li. Ye Xuan hendak berbicara. Namun, pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak bagus, kloningan itu dalam bahaya. Mata Ye Xuan melebar, matanya berkilat, dan saat berikutnya pintu hampa terbuka di depannya, dan dia langsung masuk. 3 pedang panjang itu kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Li Teng menatap Ye Xuan yang menghilang di depannya, dan seluruh orang itu tertegun sejenak. Segera, dia bereaksi dan berbalik dan pergi. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ye Xuan tiba-tiba menghilang pada saat kritis ini, dan tidak tahu metode apa yang digunakan Ye Xuan untuk pergi, dia tahu bahwa selama Ye Xuan kembali, dia pasti akan mati. Pada saat ini, Ye Xuan telah menerobos kehampaan dan bergerak ke sisi klonnya. Sebelumnya, klonnya berhasil bergabung dengan Istana Juyin dan menjadi murid luar. Ketika dia masuk ke rumah Tuan Kota, klon itu sebenarnya sedang berkeliaran di kota Tianyang bersama beberapa murid Istana Juyin. Tujuan membiarkan klon bergabung dengan Istana Juyin adalah untuk mengambil pendekatan bercabang dua, untuk mencari tahu berita, dan untuk mendapatkan keuntungan di kedua belah pihak pada saat yang sama. Namun sekarang, klonnya tiba-tiba bertemu dengan seorang guru misterius dari Istana Juyin. Setelah melihatnya, guru misterius itu benar-benar menyerang dan melukai klonnya dengan serius. Dalam pertempuran di rumah Tuan Kota Tianyang, tubuh asli Ye Xuan berhasil menembus ke tahap tengah ketujuh dari alam tertinggi, tetapi dia lupa untuk bergabung dengan klonnya dan memperbarui alam klonnya, sehingga tubuh emas tertinggi klonnya jauh lebih buruk daripada tubuh aslinya. Selain itu, guru misterius itu adalah alam tertinggi 8 kesengsaraan,
jadi dia melukai klon Ye Xuan dengan parah dengan satu pukulan. Jika dia menyerang lagi, klon Ye Xuan akan jatuh. Oleh karena itu, tubuh asli Ye Xuan langsung meninggalkan Li Teng dan menerobos kehampaan untuk menyelamatkan. Pada saat ini, di depan tubuh asli dan klon Ye Xuan, sudah ada seorang wanita berdiri, dan di samping wanita ini, ada dua pedang terbang yang melayang. Hah! Ye Xuan terkejut ketika wanita itu melihat tubuh asli Ye Xuan yang tiba-tiba muncul. Tidak apa-apa jika mereka terlihat persis sama, lagi pula, kembar bukanlah hal yang aneh, tetapi bahkan dia tidak melihat bagaimana Ye Xuan muncul. Apa pintu aneh itu? Mungkinkah itu alam rahasia? Wanita itu menebak dalam hatinya. Gerbang kekosongan memang tampak seperti pintu masuk ke alam rahasia, tetapi bukan. Pada saat ini, tubuh asli Ye Xuan tiba-tiba bergabung dengan klonnya, dan dalam sekejap, alam klon itu dinaikkan ke tahap tengah ketujuh dari alam tertinggi. Tidak hanya itu, tetapi bahkan niat pedang 70% langsung dinaikkan menjadi 75%. Apa? Wanita itu meragukan matanya lagi. Tiba-tiba, seseorang yang tampak persis seperti Ye Xuan muncul, dan sekarang, dia benar-benar salah satunya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia telah menggunakan ilusi. Batu ilusi pecah. Wanita itu mengeluarkan batu ilusi, tetapi batu ilusi itu tidak memancarkan cahaya, yang berarti bahwa dia tidak berada di bawah ilusi, dan tidak ada ilusi di sekitarnya, jadi batu ilusi itu tidak berpengaruh. Apa yang terjadi? Wanita itu bingung dan bertanya, metode apa yang kamu gunakan? Setelah tubuh asli dan klon Ye Xuan bergabung, mereka terpisah lagi, yang membuat wanita itu takut lagi. Itu bukan ilusi, tetapi dia memiliki metode seperti itu, yang sungguh luar biasa. Ye Xuan mengabaikan pertanyaannya dan bertanya, mengapa kamu menyerang bonekaku? Wanita ini seharusnya dari istana Juyin, tetapi Ye Xuan tidak dapat mengerti mengapa dia tiba-tiba menyerangnya. Boneka. Setelah mendengar ini, wanita itu memiliki beberapa tebakan lagi di benaknya, tetapi dia tidak memikirkannya lagi dan menjawab langsung, beraninya kamu, seorang mata-mata dari istana Fenyang, berpura-pura menjadi murid istana Juyinku dan membantai rumah tuan kota di kota Tianyang. Ye Xuan juga terkejut ketika dia mendengar ini. Klonnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran kota Tianyang. Bagaimana wanita ini tahu tentang hal itu? Sepertinya seseorang menyebarkan potret beberapa dari kita. Meskipun kloninganku mengenakan pakaian seorang murid istana Juyin, itu tidak meyakinkan di mata pihak lain. Ye Xuan segera memahaminya, tetapi dia tidak banyak bicara dan langsung menyerang. Swiss. 3 pedang terbang menyerang wanita itu. 3. Wanita itu terkejut lagi dan buru-buru menggunakan 2 pedang terbangnya untuk menangkisnya. Saat pedang terbang itu menyerang, Ye Xuan juga menggunakan mata terbakar padanya, tetapi dia berada 2 alam di belakang wanita paruh baya itu, dan pihak lain itu berasal dari istana Juyin, jadi ketahanan mentalnya relatif tinggi, jadi mata terbakar tidak terlalu berguna. Wajah Ye Xuan serius. Kekuatan wanita itu setidaknya 3 kali lebih kuat dari Li Teng, tetapi Ye Xuan tidak khawatir, karena dia sekarang bekerja sama dengan kloningannya. Swiss. 3 pedang terbang lagi terbang keluar. Tubuh asli dan klon Ye Xuan masing-masing mengendalikan 3 pedang terbang, dan dengan tubuh asli dan klon, itu setara dengan serangan 8 kali lipat. Apa? 6 pedang terbang. Wanita itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Bahkan para elit di istana Juyin hanya bisa mengendalikan paling banyak 2, dan hanya beberapa tetua yang bisa mengendalikan 3 pedang terbang. Namun, 2 orang yang dia lihat saat ini benar-benar bisa mengendalikan 3 pedang terbang, yang benar-benar monster. Tapi dia tidak punya waktu untuk peduli begitu banyak, karena setiap saat, ada serangan dari segala arah. Pedang Liu Ying. Tubuh asli dan klon Ye Xuan sekarang memiliki atribut yang sama. Pedang Liu Ying, yang telah ditingkatkan menjadi 100% dari kekuatannya, ditambah 75% dari niat pedangnya, sudah cukup untuk melukai wanita dari 8 tertinggi ini. Bagian terkuat dari istana Juyin bukanlah ilusi, serangan mental, atau mengendalikan pedang terbang. Sebaliknya, itu adalah kemudahan mengendalikan pedang terbang dan membiarkannya terintegrasi ke dalam niat pedang. Bahkan murid luar dapat mengendalikan pedang terbang. Jika para murid istana Juyin bergabung untuk bertarung dalam pertempuran kelompok, kekuatan tempur mereka pasti jauh lebih kuat daripada istana Fenyang. Namun, Ye Xuan, yang memiliki mata wawasan, benar-benar musuh bebuyutan istana Juyin. Engah.
Engah, engah. Dalam beberapa suara teredam, benang ki sejati wanita itu langsung terputus oleh Ye Xuan. Dalam sekejap, wanita itu tidak bisa lagi mengendalikan dua pedang terbangnya. Haha, kamu dalam masalah. Ye Xuan tertawa dua kali dan terus menyerang. Dua orang, 6 pedang terbang, bahkan jika wanita itu adalah 8 kesengsaraan tertinggi, dia tidak bisa mengatasinya. Dalam sekejap mata, wanita itu jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dipukul mundur oleh Ye Xuan. Sial, siapa anak ini? Wanita itu mengutuk dalam hatinya. Kekuatannya cukup bagus di antara rekan-rekannya, dan dia dapat menangani 5 puncak 7 tertinggi tanpa masalah. Namun, Ye Xuan hanya berada di tahap tengah 7 tertinggi, dan hanya ada 2 orang, termasuk tubuh aslinya dan kloningannya. Dia mengalahkannya tanpa ada kesempatan untuk melawan, dan mampu memotong benang ki-nya dengan akurat. Ini benar-benar musuh bebuyutan istana Juyin. Nak, awas. Pada saat ini, mata wanita itu tiba-tiba bersinar. Bab 903 Villa Wanjian. Ilusi dan serangan mental istana Juyin biasanya perlu dilancarkan dengan mata. Ye Xuan, yang mengetahui hal ini dengan baik, menutup matanya sebelum wanita itu menggunakan ilusi atau serangan mental. Wanita itu mendengus dingin, dan sekarang situasinya akan berbalik. Namun, saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Ye Xuan masih bisa terus bertarung dengan mata tertutup, sama seperti dengan mata terbuka. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Ye Xuan, yang memiliki mata persepsi, dapat terus bertarung bahkan jika dia buta. Selain itu, tubuh asli dan klon berbagi penglihatan yang sama. Singkatnya, wanita itu masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Boom, boom, boom. Suara pertarungan keduanya terus menyebar, memekakkan telinga. Setelah 2 pedang terbang wanita itu dipotong oleh Ye Xuan, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan pedang terbang baru, dan dia mulai menunjukkan luka-luka. Serangan dari segala arah, bahkan seorang master tahap tengah ke-8 dari alam tertinggi harus berhati-hati. Tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu, keunggulan Ye Xuan semakin besar. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba memperlihatkan kelemahan fatal. Swiss. Cahaya dingin menyala, dan pedang terbang yang dikendalikan Ye Xuan langsung memotong pergelangan tangannya. Selesai. Ye Xuan membelalakan matanya, dengan cepat menyapu, dan melepaskan cincin Qian Kunnya. Meskipun tidak banyak hal baik di dalamnya, itu sedikit banyak dapat membantu Ye Xuan meningkatkan kultivasinya. Nah, ini. Ye Xuan, yang mendapatkan cincin Qian Kun, tiba-tiba matanya berkedip. Dia melihat harta yang relatif berharga, dan pada saat yang sama, itu adalah sesuatu yang telah dia cari. Rumput Nirvana. Ini adalah suatu keharusan untuk membuka mata Nirvana. Pada saat ini, Ye Xuan menggunakan rumput Nirvana ini untuk membuka mata Nirvana. Ding, mata Nirvana berhasil dibuka. Setelah mata wawasan, mata ilusi, mata kontrol, mata terbakar, dan mata kekosongan, Ye Xuan akhirnya membuka mata surgawi lainnya. Mata Nirvana adalah sarana serangan murni. Aku akan menjadikanmu sebagai targetku. Ye Xuan langsung menggunakan mata Nirwana. 2 cahaya perak melesat keluar dari matanya. Setelah 2 cahaya perak melesat keluar, keduanya menyatu menjadi tebasan perak yang panjang dan tipis. Swiss. Dalam sekejap mata, tebasan perak itu menebas leher wanita itu. Wanita itu membelalakan matanya. Kecepatan gerakan ini begitu cepat hingga dia bahkan tidak bereaksi. Rasa sakit di lehernya membuatnya sadar bahwa dia mungkin tidak berdaya. Garis merah tipis perlahan muncul di leher putihnya, lalu kepalanya jatuh ke tanah. Ye Xuan terkejut. Kekuatan serangan mata Nirwana ini benar-benar kuat. Bagaimanapun, lawannya adalah 8 kesengsaraan tertinggi. Niat pedangnya yang 75% memang bisa melukai tubuh emas tertinggi dari 8 kesengsaraan tertinggi, tetapi kecepatan mata Nirwana terlalu cepat, dan itu membunuh lawan dalam sekejap mata. Kekuatan serangannya benar-benar kuat, tetapi kekuatan pupilnya juga sedikit terkuras. Ye Xuan menelan ludahnya. Itu adalah tubuh aslinya yang baru saja menggunakan mata Nirwana, tetapi setelah menggunakannya, penglihatannya sedikit kabur, yang merupakan akibat dari konsumsi daya pupil yang berlebihan. Namun secara umum, Ye Xuan memiliki kartu truf lain, kartu truf yang sangat kuat. Kepala wanita itu jatuh ke tanah dan dia segera meninggal. Ye Xuan bergegas untuk mengambil tubuhnya dan kemudian terbang menjauh. Ketika Ye Xuan kembali ke tempat di mana dia baru saja bertarung dengan Li Teng, yang terakhir telah menghilang tanpa jejak. Ini juga sesuai dengan harapan Ye Xuan.
Bagaimanapun, Li Teng tidak bisa mengalahkannya, jadi bagaimana dia bisa tinggal di sana dan menunggunya kembali. Kemudian, Ye Xuan mulai memeriksa cincin Qiankun wanita itu. Wanita itu adalah murid dalam istana Juyin. Ada banyak hal baik di cincin Qiankun, tetapi yang mengejutkan Ye Xuan adalah beberapa potret. Bagaimana mungkin? Potret semua orang dalam misi pelatihan acak ini. Ye Xuan mengangkat alisnya. Ada lusinan potret di cincin Qiankun ini. Wang Gang, Wang Chengping, Liu Taining, dan bahkan Luo Luo. Seorang mata-mata dari istana Juyin. Ye Xuan tiba-tiba teringat akan hal ini. Tampaknya sebelum mereka meninggalkan istana Fenyang, potret-potret itu mungkin telah bocor. Tunggu, sepertinya tidak ada Li Teng dalam potret-potret ini. Ye Xuan melihat dengan saksama dan menemukan bahwa ada 3 potret yang hilang, dan Li Teng adalah salah satunya. Mungkin Li Teng adalah mata-mata yang dikirim oleh istana Juyin, dan 2 lainnya mungkin juga demikian. Benar saja, mata-mata ada di mana-mana. Dia dapat menggunakan kloningannya untuk pergi ke istana Juyin, dan istana Juyin juga dapat mengirim orang lain ke istana Fenyang sebagai agen rahasia. Kedua pasukan itu sedang memainkan urusan neraka. Tidak bagus, Luo Luo. Pada saat ini, Ye Xuan teringat akan masalah penting. Luo Luo juga dipilih untuk tugas pelatihan acak dan saat ini sedang melakukan tugas tersebut di wilayah istana Juyin. Untungnya, dia dapat berbicara dengan Luo Luo melalui udara. Luo Luo, siapa nama keempat orang lainnya di timmu? Ye Xuan bertanya. Tuan, ada apa? Luo Luo menjawab dengan heran, lalu melaporkan nama keempat orang lainnya kepada Ye Xuan. Ketika Ye Xuan mendengar nama salah satu dari mereka, wajahnya berubah drastis. Luo Luo, Yang Long itu adalah mata-mata istana Juyin, kamu harus berhati-hati. Ye Xuan mengingatkan dengan tergesa-gesa, lalu bertanya, di mana kamu sekarang? Ah! Tidak mungkin, setelah Yang Long menyelesaikan tugasnya, dia kembali ke istana Fenyang sendirian. Luo Luo menjawab. Apakah dia kembali? Tapi kamu tetap harus berhati-hati. Potret kita telah dikirim ke istana Juyin. Selama seseorang melihatnya, mereka akan menyerang tanpa ragu-ragu. Ye Xuan mengingatkan lagi. Oh, kalau begitu aku akan berhati-hati. Aku sekarang berada di kota Sueyan. Dan aku telah mendengar sebuah berita. Luo Luo tiba-tiba tersenyum dan berkata, terdengar sangat bangga, sepertinya ada sesuatu yang penting. Apa? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kudengar ada alam rahasia yang muncul di dekat kota Sueyan. Kudengar itu milik Villa Wanjian, kekuatan besar di dinasti suci Huangji ratusan tahun lalu. Villa Wanjian ini tidak lebih lemah dari istana Fenyang dan istana Juyin saat ini. Namun, yang terpenting adalah ada batu berbentuk pedang di Villa Wanjian. Luo Luo menjelaskan. Villa Wanjian, batu berbentuk pedang apa itu? Ye Xuan bertanya lagi. Luo Luo menjelaskan, lihatlah gambar-gambar pertempuran yang mengambang itu. Gambar-gambar itu terlalu lambat untuk dipahami. Kecepatan memahami batu berbentuk pedang ini setidaknya 10 kali, atau bahkan 20 kali, lebih cepat daripada gambar-gambar yang mengambang itu. Batu berbentuk pedang ini adalah harta karun Wanjian Villa. 10 kali, 20 kali. Mata Ye Xuan berbinar. Dia hanya memiliki satu set gambar mengambang niat pedang sebanyak 75%, tidak lebih. Jika dia bisa mendapatkan batu berbentuk pedang ini dan menyalinnya ke dalam sistem menelan, maka dia akan memahami niat pedang itu jauh lebih cepat. Bab 904 Paviliun Tempa. Bahkan jika dia tidak bertarung, jika dia hanya memahami batu berbentuk pedang, mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk sepenuhnya memahami niat pedang. Pada level 7 tertinggi, dengan niat pedang penuh, serangannya bahkan akan membuat 9 kesengsaraan tertinggi takut. Barang bagus. Setelah mendengar ini, Ye Xuan segera menunjukkan ekspresi serakah dan berkata, kota api darah. Aku akan pergi ke sana sekarang. Baiklah, aku akan menunggumu di sini, Tuan Muda. Jawab Luo Luo. Setelah mengetahui tentang batu berbentuk pedang, Ye Xuan juga bergegas ke kota api darah dengan kecepatan penuh. Hanya dalam waktu setengah hari, dia tiba di kota api darah. Kemudian, dia menemukan Luo Luo. Dengan 5 pil emas tertinggi, Luo Luo telah berhasil melewati kesengsaraan. Tidak hanya itu, dia juga menerobos ke tahap tengah 7 tertinggi, dan kecepatan kultivasinya tidak lebih buruk dari Ye Xuan. Saat ini, di sebuah penginapan di kota api darah. Luo Luo, bagaimana situasinya sekarang? Ye Xuan bertanya. Berita tentang alam rahasia itu sudah beredar selama beberapa hari. Aku khawatir pasukan di sekitar sudah ada di sana.
Bukan hanya itu, Istana Juyin mungkin juga sudah mengetahuinya, jadi jika Tuan Muda ingin pergi, dia harus bergegas. Luo Luo menjawab. Apakah kamu sudah pernah ke sana? Mata Yesuan tiba-tiba menyipit, dan dia tertawa, bagaimana dengan penguasa kota-kota Sueyan? Dia juga sudah pergi. Luo Luo menjawab tanpa sadar, dan saat berikutnya, dia mengerti apa yang ingin dilakukan Yesuan. Kalau begitu, mari kita rampok kota Sueyan ini terlebih dahulu. Yesuan menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Kota Sueyan dan kota Tianyang ini, yang pernah dia kunjungi sebelumnya, keduanya berada di wilayah Istana Juyin. Kekuatan kedua kota itu serupa, dan para penguasa kota keduanya adalah 8 kesengsaraan tertinggi. Yesuan, yang memiliki mata kontrol, dan Luo Luo, yang dapat menggunakan mantra, benar-benar pasangan yang sempurna. Keduanya mulai berkeliaran di sekitar kota Sueyan dan langsung merampok seluruh kota Sueyan. Tidak hanya itu, rumah penguasa kota juga diurus oleh mereka. Meskipun dia tidak dapat mencapai puncak alam tertinggi ketujuh, dia masih memperoleh banyak hal. Selama alam rahasia berjalan lancar, dia setidaknya dapat menerobos ke puncak alam tertinggi ketujuh. Hehe, Tuan, kerjasama kita sempurna. Kita akan menghasilkan banyak uang dari ini di masa depan. Luo Luo tersenyum jahat. Pada saat ini, mereka berdua telah meninggalkan kota api darah dan menuju alam rahasia. Nilai batu berbentuk pedang itu tidak dapat ditukar bahkan dengan 100 kota. Kata Yesuan. Aku tahu, pasukan lain telah pergi ke sana, dan Istana Juyin mungkin juga telah menerima berita itu. Kita harus pergi dengan cepat, jika tidak semuanya akan diambil. Luo Luo mengernyitkan hidungnya. Bagaimanapun, dia menggunakan makna cakar. Namun, jika dia mendapatkan batu berbentuk pedang, dia juga dapat mempelajari makna pedang. Bagaimanapun, ini bukan satu-satunya. Alam rahasia itu berjarak 1 hari dari kota api darah. Namun, Yesuan dan Luo Luo sangat cepat, dan mereka bertemu banyak orang yang akan menjelajahi alam rahasia. Orang-orang ini sangat tidak beruntung dan semuanya dirampok oleh Yesuan dan Luo Luo. Luo Luo, yang telah memurnikan kristal pesona, telah meningkatkan kemampuan pesonanya secara signifikan. Dia bahkan dapat mengendalikan puncak alam tertinggi ketujuh. Sedangkan untuk alam tertinggi ke-8 awal, selama kemauan lawan lemah, dia juga dapat mengendalikannya. Segera, mereka menemukan alam rahasia. Tidak heran tidak ada yang menemukan alam rahasia ini sampai sekarang. Ternyata berada di sebuah gua di laut dalam. Ketika Yesuan dan Luo Luo memasuki alam rahasia, pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Awalnya, tidak ada cahaya di gua laut dalam, tetapi setelah memasuki alam rahasia, matahari muncul. Alam rahasia ini juga harus berada di sudut dunia, dan pintu masuk ke alam rahasia ini adalah portal yang dapat langsung mencapai tempat itu. Yesuan berpikir dalam hatinya. Alasan mengapa dia menebak demikian adalah karena dia tidak dapat menembus kehampaan dan berteleportasi ke suatu lokasi sebelum dia memasuki alam rahasia di alam rahasia. Oleh karena itu, dia yakin bahwa alam rahasia ini setara dengan portal, yang memindahkan dia dan Luo Luo ke sudut dunia. Sudut ini mungkin berada di benua batu darah, atau mungkin juga tidak. Yesuan tidak berniat untuk memikirkan masalah ini secara mendalam untuk saat ini. Pada saat ini, dia dan Luo Luo telah memasuki alam rahasia. Villa Wanjian dulunya merupakan kekuatan utama di dinasti suci Huangji, tetapi menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Namun, Villa Wanjian sangat berbahaya, jadi kita harus berhati-hati, Tuan Muda. Luo Luo di sampingnya mengingatkan. Ya, Yesuan mengangguk, lalu langsung memindainya dengan mata wawasan. Tujuan mereka adalah di kaki gunung. Begitu mereka masuk, mereka melihat 2 boneka yang memegang pedang. Apakah ini boneka berbentuk pedang dari Villa Wanjian? Gumam Yesuan. Boneka berbentuk pedang adalah benda dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Orang-orang dari Villa Wanjian dapat mengendalikan boneka-boneka ini untuk bertarung. Meskipun tubuh emas tertinggi perlu dihancurkan dengan niat pedang, boneka berbentuk pedang itu telah disegel dengan niat pedang oleh para master Villa Wanjian, jadi kekuatan tempur mereka begitu kuat. Oh, kedua boneka berbentuk pedang ini telah dihancurkan. Luo Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat kedua boneka berbentuk pedang itu tergeletak di lantai. Yah, masih banyak darah di tanah. Sepertinya orang-orang itu terluka parah begitu mereka masuk. Ye Xuan mengangguk. Kedua boneka berbentuk pedang ini menjaga gerbang gunung. Meskipun mereka kuat, kekacauan setelah munculnya alam rahasia ini sangat hebat.
Banyak master dari Istana Juyin telah datang, dan mungkin ada 9 kesengsaraan tertinggi. Ye Xuan dan Luo Luo mulai mendaki gunung. Mereka tidak bisa terbang di alam rahasia ini, jadi mereka harus berjalan kaki. Mereka naik di sepanjang jalan dan menemukan banyak boneka berbentuk pedang yang dibongkar di sepanjang jalan. Namun, karena boneka-boneka ini rusak, Ye Xuan tidak tahu seberapa kuat boneka-boneka ini. Tuan, ada loteng di sana. Pada saat ini, Luo Luo tiba-tiba menunjuk ke suatu arah. Ye Xuan telah melihatnya sejak lama. Setelah mengangguk tanpa suara, dia membawa Luo Luo dan bergegas menghampiri Paviliun Tempa. Ketika keduanya sampai di dasar loteng, mereka melihat plakat besar di pintu masuk. Dengan mata wawasan dan mata persepsi, Ye Xuan dapat mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di Paviliun Tempa ini. Ayo naik dan lihat, kata Ye Xuan. Villa Wanjian dulunya memiliki kemampuan menempa yang sangat kuat dan hampir memonopoli senjata seluruh dinasti suci Huangji. Oleh karena itu, mungkin ada bahan tempa di Paviliun Tempa ini. Ye Xuan dan Luo Luo naik ke Paviliun Tempa setinggi 7 lantai. Ada juga boneka berbentuk pedang di Paviliun Tempa, tetapi semuanya telah dibersihkan. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Ye Xuan mencari dengan sangat hati-hati. Dengan matanya yang tajam, dia dapat melihat hampir semua hal di Paviliun Tempa, bahkan residu yang tertinggal di meja tempa. Namun, paviliun penempaan hampir seluruhnya telah dikosongkan, dan Ye Xuan menemukan banyak jejak kaki di tanah, yang jelas-jelas ditinggalkan oleh sekelompok orang yang datang lebih awal darinya. Bab 905, Harta Karun Spiritual Tertinggi. Namun, ketika Ye Xuan naik ke lantai 7. Ye Xuan mengangkat alisnya. Ada apa dengan Tuan Muda? Luo Luo bertanya dengan heran. Ye Xuan tidak menjawab, tetapi berjalan langsung ke dinding di ruangan di lantai 7. Dengan mata wawasan, dia bisa melihat bahwa ada cincin Qiankun yang tersembunyi di balik dinding ini. Apakah itu mekanisme? Dia berjalan ke sudut dinding dan tiba-tiba mengetuk 2 kali. Kaca. Hanya ada suara renyah, dan kemudian dinding itu tiba-tiba terbuka. Luo Luo sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ada tempat tersembunyi seperti itu di lantai 7 Paviliun Tempa. Jika Ye Xuan tidak memiliki mata wawasan, dia mungkin tidak akan dapat menemukan ruangan tersembunyi ini. Hal-hal yang dapat disembunyikan di sini pasti sangat berharga. Ye Xuan berjalan cepat, mengambil cincin Qiankun, dan dengan cepat menjelajahinya. Sayangnya, apa yang ada di dalamnya bukanlah harta karun alam, atau bahan tempa yang berharga, tetapi beberapa gambar tempa dan pedang kecil. Ada banyak gambar tempaan, ada ratusan pedang saja, dan ada ribuan senjata lainnya. Namun, yang mengejutkan Ye Xuan adalah ada 3 gambar tempaan harta spiritual tertinggi. Harta spiritual tertinggi. Ye Xuan berseru tanpa sadar. Luo Luo juga terkejut ketika mendengarnya, Tuan, ada harta spiritual tertinggi di cincin Qiankun ini. Harta spiritual tertinggi, ini tidak asing bagi mereka. Yang kuat tertinggi menggunakan senjata sihir tertinggi, dan di atas alam tertinggi adalah 3 kesulitan minor tertinggi. 3 kesulitan minor tertinggi dibagi menjadi kesulitan daging, kesulitan ki sejati, dan kesulitan jiwa, yang sesuai dengan harta spiritual tertinggi tingkat pertama, harta spiritual tertinggi tingkat kedua, dan harta spiritual tertinggi tingkat ketiga. Namun, cincin Qiankun ini sebenarnya memiliki 3 gambar tempaan harta spiritual tertinggi. Tapi ini bukan hal yang paling berharga. Ye Xuan mengeluarkan pedang kecil di cincin Qiankun. Pedang kecil itu terbuat dari perak dan pengerjaannya sangat halus, tetapi itu bukan produk jadi. Pedang kecil ini adalah cikal bakal harta spiritual tertinggi, dan itu belum selesai. Ye Xuan bergumam. Di antara 3 gambar tempaan harta karun spiritual tertinggi, ada gambar yang disebut pedang tanpa bayangan. Bilah pedang tanpa bayangan ini sangat tipis, dan saat diayunkan, bilahnya akan transparan, yang sangat sulit dipertahankan. Ding, gambar tempaan pedang tanpa bayangan telah berhasil disalin. Pada saat itu, Ye Xuan menyalin semua gambar ke sistem devoring. Sayangnya, pedang tanpa bayangan ini hanyalah embrio pedang. Untuk menyelesaikannya, sejumlah besar bahan tempaan dibutuhkan. Villa Wanjian ini belum ditempa. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan bahan tempaan yang aku butuhkan. Ye Xuan berpikir dalam hati. Meskipun pedang tanpa bayangan ini hanya embrio pedang, itu berkali-kali lipat lebih baik daripada senjata ilahi tertinggi yang dia gunakan sekarang, jadi Ye Xuan siap untuk menggunakan pedang tanpa bayangan ini secara langsung. Tuan, apa yang kamu dapatkan?
Luo Luo, yang berdiri di samping, mengedipkan matanya yang besar dan cerah dan menatap cincin Qiankun di tangan Ye Xuan. Beberapa gambar tempa, termasuk 3 gambar tempa harta karun spiritual tertinggi, pedang tanpa bayangan, pedang kesedihan abadi, dan cambuk bintang jatuh. Pedang kecil ini hanyalah embrio pedang. Ye Xuan menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata, harta karun spiritual tertinggi, mata Luo Luo berbinar dan berkata, Guru, jika Anda mendapatkan bahan-bahannya di masa mendatang, ingatlah untuk membantu saya menempanya. Anda menginginkan cambuk bintang jatuh, kan? Oke, jika Anda mendapatkan bahan-bahannya, saya akan membantu Anda menempanya. Ye Xuan langsung setuju. Terima kasih, Guru. Luo. Luo berkata sambil tersenyum, seolah-olah Anda paling mengenal saya. Kali ini, mereka juga beruntung. Sekelompok orang di depan tidak menemukan mekanisme ini, jadi embrio pedang harta karun spiritual tertinggi jatuh ke tangan Ye Xuan. Pada saat itu, mereka meninggalkan paviliun tempa dan pergi ke jalan pegunungan. Ye Xuan pergi ke jalan pegunungan dan melihat banyak boneka berbentuk pedang yang dibongkar di sepanjang jalan. Tampaknya datang terlambat bukanlah masalah besar. Tempat kedua yang Ye Xuan dan Luo Luo datangi disebut kolam pencucian pedang, yang dapat digunakan untuk meningkatkan senjata ilahi tertinggi. Namun, ini tidak berguna bagi manusia, jadi Ye Xuan hanya menggunakan mata wawasannya untuk memindainya dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian, mereka tiba di tempat orang-orang dari Villa Wanjian tinggal. Tuan, saya merasa ada hal-hal baik di sini. Luo Luo mengalihkan pandangannya dan berkata secara intuitif. Itu belum tentu terjadi. Ye Xuan tersenyum sedikit. Pemilik Villa Wanjian tinggal di tempat ini, tetapi sebelum mereka berdua, banyak orang datang, dan hal-hal baik mungkin telah diambil. Pada saat ini, boom! Suara keras jatuh ke telinga Ye Xuan dan Luo Luo. Hah! Seseorang sedang bertarung. Mata wawasan Ye Xuan menyapu dan menemukan lebih dari 10 sosok. Tuan, apakah kita akan pergi? Luo Luo bertanya. Ayo pergi dan lihat. Ye Xuan mengangguk. Orang-orang di depan mereka mungkin tidak kuat. Setelah menyingkirkan ratusan boneka berbentuk pedang, mereka sedikit banyak terluka dan efektivitas tempur mereka berkurang. Ye Xuan berpikir untuk pergi ke sana untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Bagaimanapun, mungkin seseorang telah mendapatkan sesuatu yang bagus, atau mungkin mereka bertarung karena harta karun. Pada saat itu, Ye Xuan dan Luo Luo bergegas datang, dan ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa beberapa orang yang mengenakan seragam murid Istana Matahari Terbakar sedang bertarung dengan sekelompok orang lain. Istana Matahari Terbakar. Ye Xuan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orangnya sendiri di sini. Murid-murid Istana Matahari Terbakar, 2 pria dan 1 wanita, dipimpin oleh seorang pria muda, sangat kuat. Dia memblokir 3 dari tahap ke-8 tertinggi tingkat menengah pihak lain. 2 lainnya juga kuat, mencapai tahap awal tahap ke-8 tertinggi. Tahap ke-8 tertinggi tingkat menengah, ini sudah menjadi murid inti, kekuatan ini setidaknya dapat menempati peringkat 20 teratas. Ye Xuan terkejut. Istana Matahari Terbakar sebenarnya memiliki sekte luar dan sekte dalam. Murid inti mengacu pada murid-murid para tetua. Jelas, ketiganya adalah murid inti. Pemuda yang memimpin mengubah wajahnya ketika dia melihat Ye Xuan dan Luo Luo. Mereka tidak dapat bertahan dengan lebih dari 10 orang di sini, dan sekarang ada 2 lagi. Mereka harus melarikan diri. Tuan, haruskah kami membantu? Luo Luo menoleh untuk melihat Ye Xuan. Bagaimanapun, kami adalah murid tetua Han. Ketika kami melihat orang-orang kami sendiri dalam kesulitan, kami harus membantu mereka. Ye Xuan mengangguk. Saat berikutnya, dia dan Luo Luo bergegas keluar untuk membunuh. Meskipun dia telah memperoleh embrio pedang tanpa bayangan, dia tetap tidak menggunakannya demi alasan keamanan. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, Ye Xuan dan Luo Luo bergabung dalam pertempuran. Setelah melihat tindakan mereka, ketiga murid Istana Matahari Terbakar itu juga sedikit terkejut, bertanya-tanya apakah Ye Xuan dan Luo Luo juga murid Istana Matahari Terbakar. Mereka belum pernah melihat Ye Xuan dan Luo Luo, jadi mereka tidak dapat memastikannya. Mungkin juga Ye Xuan dan Luo Luo tergoda oleh uang dan ingin berbagi sepotong kue.